Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya ingin membahaskan ada seseorang yang sedang duduk termenung memikirkanmu malam ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang sedang termenung memikirkan kamu saat ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang lagi termenung memikirkan kamu malam ini. Six of Swords. Teman-teman, ini seperti energi seseorang yang benar-benar sedang memikirkan kamu dengan sedalam-dalamnya. Seperti seseorang yang merasakan pikirannya tidak tenteram jikalau tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang sedang terjadi di antara kalian berdua ya. Kemunculan kartu Six of Swords menggambarkan energi seseorang yang sebenarnya sangat ingin mendekati kamu, tetapi yang sedang terjadi adalah kalian detik ini sedang berjauhan. Entah ini berjauhan dari segi keberadaan atau sedang berjauhan dari segi hati. Teman-teman, jikalau ada sesuatu yang terjadi, detik ini dia benar-benar memikirkan cara untuk berdamai dengan kamu ya. Jikalau ini tidak bisa dilakukan, maka dengan kemunculan Six of Swords menggambarkan hatinya yang benar-benar sedang penuh dengan kekacauan dan ingin mencari sebuah ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa dicapai apabila dia bisa melakukan sesuatu dengan kamu. Nah ini teman-teman ada sesuatu yang tertahankan di sini. Entah seseorang ini ingin berdamai dengan kamu, ingin mendekati kamu, kerana saat ini kalian mungkin sedang berjauhan. Entah ini berjauhan dari segi keberadaan atau berjauhan dari segi hati. Teman-teman, dengan kemunculan Five of Wands, wow. Saya menangkap sebuah konflik yang sedang terjadi ya. Apakah ini melibatkan kompetisi atau seseorang sedang benar-benar berjuang dengan dirinya sendiri? Teman-teman, ini seperti kekacauan pikirannya dari seseorang yang sedang berdiri dengan kamu. Hatinya kacau dan begitu juga dengan tindakannya. Apabila hatinya tidak tenteram teman-teman, dari segi tindakannya, dia seolah-olah tidak dapat berbuat apa-apa ya. Kerana sesuatu yang ingin dia lakukan, itu agak bercanggah dengan isi pikirannya. Itu yang saya rasakan gabungan daripada kedua kartu ini. Contohnya begini ya, mungkin ada sesuatu yang ingin dia lakukan untuk kamu, tetapi hatinya seperti tidak mengizinkan dia. Teman-teman, saya merasakan energi itu dengan kuat ya. Oke, dengan kemunculan Four of Coins, detik ini teman-teman, sosok ini benar-benar sedang merenungkan kamu dan mulai merasakan kehilangan kamu. Sebenarnya jauh di dalam hatinya, dia tidak mahu kehilangan kamu. Tetapi sepertinya itu yang sedang terjadi. Sosok ini seperti merasakan sulit banget untuk melepaskan kamu ya. Jika memang ada situasi yang memaksanya untuk melakukan itu. Saya tidak tahu teman-teman apakah dia sedang diposisikan dalam kondisi yang amat sulit untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Detik ini teman-teman, dia benar-benar belum siap untuk kehilangan kamu, tetapi itu yang sedang dirasakannya. Kemunculan Nine of Coins. Teman-teman, sosok ini benar-benar berpuas hati dan sangat mencintai kamu ya. Saya menangkap dia sangat tertarik dengan kamu, sangat tertarik dengan sisi kemandirianmu, dan sangat tertarik dengan penampilan kamu. Ada sesuatu yang benar-benar memikat hatinya. Tetapi teman-teman kemunculan kartu pertama dan kartu kedua mengindikasikan sebuah situasi yang amat sulit. Situasi yang benar-benar tidak mengizinkan dia. Kemunculan Nine of Coins pula semakin ke sini menggambarkan energi kalian yang mulai seperti berjarak atau menjauhkan diri dari satu sama lainnya. Teman-teman, jikalau ada kondisi di mana kamu merasakannya, orang ini seperti sedang mengabaikan kamu, menjauhkan diri dari kamu, saya boleh pastikan ini bukan sesuatu yang diinginkan hatinya. Jikalau dia terpaksa membina jarak atau membina batasan dengan kamu, teman-teman, detik ini dia benar-benar sedang bergejolak dengan jiwanya sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilakukannya. Tetapi teman-teman kerana alasan-alasan yang mungkin tidak dapat dielakkan, saya menangkap gambaran kamu sempat merasa sendiri. Dan dia mulai merasakan kehilangan kamu. Kemunculan Seven of Coins
menggambarkan sebuah energi penundaan dan juga sebuah energi di mana orang ini benar-benar sedang merenung bagaimana untuk mengeksekusikan sebuah rencana ke depannya. Teman-teman, kartu ketiga, keempat dan kelima ini lebih ke arah kartu materi yang menggambarkan energi seseorang yang detik ini sedang lagi fokus ke arah karir dan kondisi keuangannya. Mungkin dia perlu memperbaiki kondisi ini sebelum datang kepada kamu Beberapa teman-teman, bukan semua dan saya menangkap banyak penundaan dari dia. Kerana beberapa di antara kalian di sini sedang diposisikan dalam kondisi menunggu. Kamu tidak tahu apakah kamu di sini benar-benar diputuskannya atau kamu dibuat menanti akan sebuah keputusan yang belum jelas darinya. Nah, itu yang saya rasakan di saat melihat ke arah kartu-kartu ini. Orang ini seolah-olah belum benar-benar memutuskan kamu atau memberikan sebarang keputusannya. Dia masih bergejolak dengan jiwanya dalam memberikan kamu keputusan itu. Nah, itu yang saya rasakan dari tadi Okey teman-teman, under the deck, Two of Wands. Apakah mungkin kerana beberapa di antara dia terpaksa memilih salah satu. Teman-teman, ini seperti berbicara mengenai sebuah pilihan ataupun seseorang yang terbahagi kepada dua pilihan entah ini melibatkan keluarga, pekerjaan atau orang lain. Nah, ini sekali lagi posisi menunggu. Sama seperti kartu Seven of Coins. Maka saya dapat simpulkan beberapa di antara kalian yang sedang mendengarkan readingan hari ini diposisikan dalam situasi yang tidak pasti Kamu tidak tahu sebenarnya apakah sosok ini benar-benar sudah memutuskan kamu atau sebenarnya apa keputusan dia. Kamu dibuat ternanti-nanti dan begitu juga dia kerana teman-teman, dia tidak tahu sama ada dia akan datang kepada kamu atau tidak. Nah, ini seperti sangat jelas energinya daripada kartu pertama dan kedua tadi Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi seperti apa energi dia ke kamu saat ini untuk mencari tahu dengan lebih dalam seperti apa energi dia ke kamu saat ini. Apa yang sedang terjadi sebenarnya sehingga membuatkan dia termenung memikirkan kamu malam ini. Teman-teman, Knight of Coins. Wow, ini seperti gambaran energi seseorang yang sempat menjauh tetapi akan kembali lagi. Teman-teman, dengan kemunculan Knight of Coins, ini menggambarkan energinya yang belum benar-benar melepaskan kamu Orang ini merasakan dia akan kembali, entah itu diungkapkan kepada kamu ataupun tidak, tetapi dari sisinya dia memang ada perencanaan untuk kembali lagi untuk menyambut kamu Teman-teman, jikalau menurut kamu ini adalah hubungan baru, teman-teman, saya menangkap gambaran seperti mungkin kamu belum benar-benar mengenali orang ini Dan ada gambaran seperti jikalau kalian tidak diberikan kesempatan untuk benar-benar mengenali satu sama lainnya, mungkin dia sempat menjauh, dia sempat pergi, energinya akan kembali lagi. Dan saya menangkap kali ini, jikalau dia datang, baik ini hubungan baru atau hubungan lama, teman-teman, seseorang ini ingin menawarkan kamu sesuatu yang pasti. Nah, kamu sesuaikan jikalau menurut kamu ini hubungan baru, nah mungkin ada situasi di mana kondisi tidak mengizinkan kalian untuk mengenali satu sama lain dengan lebih baik lagi. Maka dia akan kembali untuk seperti tidak melewatkan kesempatan itu. Jikalau ini menarik energi orang lama, teman-teman, memang ada perencanaan hubungan jangka panjang dengan kamu Maka saya menangkap setelah bergejolak dengan jiwanya dia, teman-teman, dia mencapai sebuah keputusan untuk tidak kehilangan kamu. Itu yang saya rasakan dari tadi Okey teman-teman, kita lihatkan pula satu kartu dari sisi kamu pula Seperti apa energi kamu ke dia saat ini. Seperti apa energi kamu ke dia saat ini. Okey teman-teman, dengan kemunculan Princess of Cups. Nah, ini menggambarkan energi kamu yang masih lagi menyayangi dan mengharapkan dirinya. Teman-teman, entah kamu memandang ke arah sosok ini sebagai seseorang yang seumuran atau lebih muda dari kamu, atau kamu yang menonton di sini lebih muda dari usianya. Teman-teman, kamu sayang banget ke dia dan kamu sangat mengharapkan akan ada sebuah kejutan yang pasti dari dirinya sebentar lagi. Setakat ini teman-teman saya boleh pastikan yang kalian sebenarnya masih lagi mencintainya. Walaupun mungkin kebanyakan daripada kalian yang menonton sudah memfokuskan energi ke arah pekerjaan. Mungkin juga sempat menarik diri menunda-nunda atau menjaga batasan, menjaga jarak dengan satu sama lainnya. Tetapi jauh di dalam hatimu, kamu masih mengharapkan dia.
Teman-teman, saya tidak tahu ya, tetapi kemunculan kartu ini menggambarkan mungkin beberapa di antara kalian belum cukup pasti dan jelas ya. Apakah kamu benar-benar ingin melepaskannya? Itu yang saya rasakan dari tadi ya. Seolah-olah kamu seperti dia terbelah bagi ya. Apakah kamu ingin melepaskannya atau tidak? Kerana saya dapat merasakan teman-teman, kamu masih ingin menawarkan cintamu kepadanya. Oke teman-teman, dengan kemunculan Six of Wands, wow. Ini seperti gambar ini ya, kartu ini menggambarkan kedatangan atau kemunculan seseorang ya. Ini seperti kartu dari pihaknya dia. Teman-teman, saya menangkap seperti ke depannya nanti akan ada sebuah kemenangan di hubungan kalian ya. Sosok ini akan memastikan yang kamu akan menjadi miliknya dia. Nah ini lambat atau cepat, dia akan pastikan kedatangannya di dalam hidup kamu itu tidak sia-sia. Teman-teman, di saat dia datang nanti, dia tidak mahu kembali dengan tangan yang kosong. Sosok ini seperti mempunyai rencana ya, dan itu adalah untuk mendapatkan kamu. Teman-teman, saya dapat merasakan beberapa di antara kalian ya, akan benar-benar bahagia kerana akan ada kemenangan dalam hubungan kalian sebentar lagi. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri orangnya. Siapa dia? Seseorang yang sedang merenungkan kamu dengan sedalam-dalamnya malam ini. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang sedang merenungkan kamu sedalam-dalamnya malam ini. Kita cuba lihatkan ya. Teman-teman, ini seperti menarik seorang divine feminine ya. Orang ini baik seorang pria atau wanita, orangnya sangat lembut. Dan saya menangkap seperti ada sesuatu yang benar-benar ingin dikecapi jauh di dalam hatinya. Nah ini kan berbicara mengenai matlamat pribadi teman-teman. Sesuatu yang ingin didapatkan di hatinya, yaitu kamu. Energinya sedang sangat memfokuskan kamu ya. Maka malam ini teman-teman, seseorang yang sedang merenungkan kamu benar-benar memfokuskan ke arah energimu. Nah, di sini teman-teman ada tanggal 2, tanggal 9 dan juga tanggal 29 ya. Kalian sesuaikan angka-angka yang cukup signifikan untuk kamu dan dia ya. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 6. Wow, saya baru jelaskan tadi ya. Energinya sangat terfokus ke arah kamu. Teman-teman, malam ini memang tidak ada benda lain atau hal lain yang dipikirkannya. Pikirannya benar-benar terpaku memikirkan kamu. Ada sesuatu yang perlu diselesaikan, entah itu sebuah konflik, kesalahfahaman, dan dia sedang sangat memikirkan ke arah jalan keluar ya, ke arah isu hubungan kalian. Teman-teman, energinya kebelakangan ini memang selalu memikirkan kamu. Pikirannya sedang sangat terganggu dan dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan lagi ya. Energinya seringkali apapun yang dilakukannya akan kembali lagi dan lagi ke arah kamu. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Moon, sosok ini sosok yang sangat misterius, orangnya sangat sensual. Teman-teman, dia ini mungkin orang yang sangat pendiam, orang yang suka memendam, lebih ke arah perenungan, orang yang suka memikir ya, orang yang suka menarik diri, mendiamkan diri, dan detik ini selalu merindukan kamu. Mungkin detik ini teman-teman ada kondisi diam-diaman di antara kalian berdua. Teman-teman, sebenarnya dia banyak menutupi banyak hal ya dari kamu, sesuatu yang tidak kamu tahu. Nah ini kartu yang diawali dengan seorang wanita. Apakah dia ini mungkin, nah jikalau ini energi orang baru ya, kamu mungkin tidak tahu dia ada pasangan sah. Contohnya begitu ya. Jikalau kamu seorang pria, kamu tidak tahu bahawa dia memiliki seorang pasangan sah. Begitu juga jikalau kamu seorang wanita. Mungkin orang baru yang muncul dalam hidup kamu ada seorang istri. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu status sebenarnya dia. Dia memilih untuk mendiamkan ini agar tidak merusakkan hubungan di antara kamu dan dia. Nah, contohnya seperti itu ya. Teman-teman, dari tadi ya, rahasia ini sangat mengganggu isi pikirannya. Apapun yang sedang ditutupinya. Entah ini menarik energi orang baru atau orang lama, tetapi intinya kamu tidak tahu status sebenarnya dia. Kemunculan Owls, teman-teman, orangnya sangat cerdas. Orang ini selalu berjaga di waktu malam, orang yang tidur sangat lewat di waktu malam, dan seseorang yang memiliki pemikiran yang sangat tajam. Nah, kamu lihat ya, burung hantu ini mendampingi kartu Moon. Nah, apatah lagi kartu Moon ini mendampingi kartu Clouds. Maka teman-teman, malam ini
memang ada seseorang yang energinya sangat terfokuskan ke arah kamu. Teman-teman, entah dia ini orangnya single, orang yang sudah ada pasangan, tetapi teman-teman energinya sangat memfokuskan kamu. Dan ada perasaan bersalah di sini ya, jikalau benar dia menyembunyikan sesuatu di belakang kamu. Entah itu melibatkan seseorang yang mendampinginya atau pasangannya dia. Secara perlahan-lahan ya, ada keinginan untuk memberitahu kamu. Tetapi teman-teman, dia belum siap ya untuk memberitahu kamu hal yang sebenarnya. Nah, ini memang energi yang akan terbaca walaupun kita sedang membaca ciri-ciri orangnya. Teman-teman, ciri-ciri orangnya divine feminine. Orang yang banyak berpikir, orang yang sangat misterius, orang yang banyak memendam sesuatu, dan orang yang penuh dengan rahasia. Orang yang sangat cerdas ya, orang yang tidur sangat lewat di waktu malam, dan dia adalah seorang pemikir. Nah, seperti itu ya, tetapi energinya akan terbaca apapun yang sedang disembunyikannya. Nah, ini sedikit sebanyak ya, it's like 2 in 1. 2 in 1 yang berarti kita membaca ciri-cirinya dan juga energi di belakang ciri-cirinya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi dengan kemunculan tanggal 1 dan juga tanggal 11. Sebentar tadi teman-teman ada tanggal 5, angka 32 dan juga tanggal 12 ya. Di sini ada tanggal 11 teman-teman. Saya menangkap orang ini dalam diam memendam sebuah hasrat yang sangat besar terhadap kamu. Teman-teman, dia mungkin tidak mengungkapkan ini ya kepada kamu, tetapi dia tertarik banget dengan fisik kamu. Orang yang sangat bergairah, merasakan kamu ini menepati cita rasanya. Dan saya menangkap energi seseorang yang boleh dikatakan seorang pekerja keras. Nah, ini ciri-cirinya ya. Kita lihatkan lagi. Kemunculan cross. Orang ini orang yang banyak beban teman-teman. Beberapa yang lain selain daripada banyak beban, banyak tanggungan ya. Mungkin ini melibatkan keluarga, pasangan sah. Teman-teman, kalian berdua juga memiliki perbezaan keyakinan, perbezaan keagamaan. Seperti itu ya. Tetapi teman-teman, despite all the difference, walaupun ada perbezaan-perbezaan ini, saya merasakan dia tetap tertarik dengan kamu. Nah, ini adalah ciri-ciri orangnya ya. Ciri-ciri yang lain, teman-teman, sosok ini detik ini sedang pakai hati ya. Dan dia benar-benar menyimpan kamu dengan seerat-eratnya di dalam hatinya. Gambaran loket ini, ataupun liontin ini ya, memberikan saya gambaran seolah-olah, entah mengapa teman-teman ya, mungkin kondisi kalian sedang jedah, tidak berkomunikasi, atau mungkin hubungan yang sudah dilepaskan. Teman-teman, liontin ini ya, loket ini mungkin pernah dia berikan kepada kamu sebagai hadiah, atau pernah kamu hadiahkan kepada dirinya. Entah dalam loket ini mungkin ada gambar kalian ya, sesuatu yang masih disimpannya. Teman-teman, ini selain daripada sebuah bentuk hadiah, kamu benar-benar berhasil mempengaruhi hatinya dia. Nah, di sini teman-teman ada tanggal 2, tanggal 4 dan juga tanggal 24. Nah, tanggal ini mungkin mengindikasikan tanggal lahir kalian ya, tanggal lahir dia atau bulan-bulan tertentu. Kamu sesuaikan. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Apa yang membuatnya termenung memikirkan kamu malam ini? Kita lihatkan ya. Apa yang membuatkannya termenung memikirkan kamu malam ini? Mengapa sosok ini termenung memikirkan kamu saat ini? Okey teman-teman, dengan kemunculan Ten of Cups, wow, emosi yang sudah terlalu tidak terkendalikan. Saya menangkap gambaran seseorang yang sudah terlalu merindukan kamu ya. Nah, kartu di atas, sekali lagi energi yang sangat terfokus ke arah seorang lady. Teman-teman, jikalau kalian perhatikan gambar ini ya, gadis ini di depan, prianya di belakang. Maka detik ini teman-teman, jikalau kalian sedang berjauhan, mungkin teman-teman tidak berkomunikasi, ini seperti bayang-bayangnya yang sedang mendekati kamu. Ada keinginan untuk memeluk kamu, untuk melepaskan sebuah kerinduan di hatinya dia. Teman-teman, orang ini sebenarnya sangat ingin ya berkeluarga dengan kamu. Sempat merasakan mengapa tidak dia duluan ya bertemu dengan kamu. Nah, jikalau orang ini orang yang sudah ada pasangan ya, tetapi jikalau dia single, memang ada keinginan yang sangat kuat untuk berkeluarga denganmu. Dia selalu memimpikan ini. Alangkah indahnya dapat bernikah dengan kamu, menjadikan kamu pasangannya, dan memulakan sebuah keluarga yang baru. Teman-teman, orang ini benar-benar berfikir serius ya terhadap membangun sebuah keluarga dengan kamu.
Energinya malam ini teman-teman cukup membara ya, dan lebih ke arah sesuatu yang positif menurut saya. Kerana warna kartu ini warna yang sangat terang ya. Seseorang yang masih lagi mengharapkan kamu dan ingin merealisasikan sesuatu yang indah denganmu. Dalam arti kata lain teman-teman, dia sudah sangat merindukan kamu ya. Kita lihatkan lagi. Mengapa dia termenung memikirkan kamu malam ini? Apa yang sudah terjadi? Teman-teman, Knight of Sword. Wow. Sebenarnya, walaupun pikirannya tertumpu ke arah kamu, tetapi dia mencuba sedaya upaya untuk tidak menghadirkan kamu di dalam pikirannya. Nah, ini kedengaran aneh teman-teman ya. Orang ini memang terpaku memikirkan kamu, tetapi pada waktu yang sama berusaha dengan keras agar tidak memikirkan kamu. Kerana ada keinginan yang sangat kuat untuk berkomunikasi dengan kamu, tetapi tidak bisa. Nah, ini kalian lebih tahu ya, mengapa dia ingin berkomunikasi tetapi tidak dapat memenuhi hasrat itu. Apakah teman-teman dia sedang seperti menghindar dari kamu? Kamu sedang memblokirnya atau ada sesuatu yang terjadi. Maka walaupun dia terlalu memikirkan kamu, dia mencuba sedaya upaya untuk tidak ataupun mengalihkan pikirannya agar tidak memikirkan kamu di sini ya. Teman-teman ada keinginan yang sangat kuat untuk berbicara denganmu. Nah, ini khususnya untuk kalian ya yang mungkin sudah agak lama tidak berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Nah, saya baru jelaskan tadi ya, kemunculan kartu ini sangat sinkron dengan kartu tadi. Teman-teman, kerana beberapa di antara kalian yang menonton mulai menutup akses. Entah kamu yang menutup akses atau dia yang sedang menutup akses di sini. Teman-teman, energinya sedang bingung ya, mengapa kamu mendiamkan dia? Energinya bingung banget mengapa dia harus mendiamkan kamu. Nah, ini ada sesuatu yang berbalik lagi ya kepada di awal bacaan tadi. Ada sesuatu yang sedang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Maka teman-teman, dia takut banget kehilangan kamu di sini ya. Dia sering bertanya-tanya teman-teman, mengapa kamu harus menutup diri? Mengapa kamu harus menutup akses? Dan mengapa dia harus mendiamkan kamu? Bingung banget memikirkan kamu di sini. Semakin diam, semakin tidak berkomunikasi, semakin rindu jadinya. Energinya menjadi tidak menentu dan mulai merasa bersalah ya terhadap kamu. Nah, kalian di sini pasti tahu ya mengapa dia merasa begitu bersalah terhadap dirimu. Teman-teman, Queen of Wands. Nah, ini sekali lagi ya, card muncul lagi teman-teman. Orang ini memang sangat tertarik kepada kamu. Maka jikalau dia sempat membatasi diri, menghindar dari kamu, teman-teman, ini sangat menyakitinya. Selagi dia tidak dapat berbicara dengan kamu, dia seperti tidak akan tenang. Teman-teman, kamu di sini ya, orang yang seperti you are ahead of the game, teman-teman. Kamu lebih seperti sangat dominan di sini ya. Apapun yang dilakukannya, apapun yang tidak dilakukannya, kamu akan berhasil untuk menariknya lagi. Itu yang saya rasakan daripada kartu Queen of Wands ini. Contohnya begini teman-teman, jikalau sosok ini menghindar dari kamu, atau kamu yang sedang membatasi diri, aura kamu akan senantiasa menariknya. Kamu memiliki aura yang sangat kuat ya, dan ini membuatkan dia sangat sulit untuk melepaskan kamu. Nah, apatah lagi ya, sosok ini sangat tertarik dengan fisik kamu. Maka aura kamu teman-teman ya akan berkali-kali menariknya. Seperti itu ya. Maka energinya itu menjelaskan mengapa energinya selalu terfokus ke arah kamu. Kemunculan Three of Cups. Nah, ini teman-teman, seseorang yang mungkin hadir daripada lingkungan pertemanan ya, ataupun orang yang detik ini sangat ingin bertemu dengan kamu. Teman-teman, di sini ada angka 3 ya, dan juga ada 3 orang gadis atau 3 orang pria tidak tertakluk kepada jandanya. Nah, ini teman-teman sama dengan kartu tadi ya, kartu Two of Wands. Apakah dia di sini harus memilih? Atau memang ini hubungan yang melibatkan cinta segitiga? Teman-teman, entah kamu yang menjadi orang ketiga atau dia yang dijadikan orang ketiga, seperti itu ya. Tetapi teman-teman, memang ada keterlibatan pihak lain di sini ya. Saya menangkap dia sedang merenungkan isu ini. Dia tahu teman-teman, sudah pasti ya, tidak dapat menjalankan kedua-duanya sekaligus. Maka teman-teman, ini sangat membingungkan hatinya. Lidahnya keluh tidak dapat memberitahu kamu. Tetapi di saat membatasi diri, membatasi komunikasi, ada keinginan yang sangat kuat untuk kembali berbicara dan bertemu dengan kamu. Teman-teman, orang ini sempat menyalahkan dirinya ya. Dia menyalahkan dirinya jikalau dia terpaksa menutup akses.
Dia sangat menyalahkan dirinya jikalau dia tidak dapat bertemu dengan kamu. Saya menangkap energinya sudah tidak tahan lagi ya. Seperti mungkin lambat laun teman-teman dia akan memberitahu kamu kemunculan orang lain dalam hidupnya, atau ini mungkin melibatkan orang lain yang kamu tidak tahu. Okey teman-teman, dengan kemunculan Justice di dalam perenungannya, teman-teman, sosok ini benar-benar sedang seperti dalam pertimbangan yang cukup mendalam ya. Dia ingin mencapai sebuah keputusan dan keputusan ini akan diberitahu kepada kamu. Menurutnya teman-teman, jikalau dia tidak memberitahu kamu, itu sama seperti membohongi kamu ya. Kerana beberapa di antara dia memang orang yang sudah ada pasangan. Nah, apatah lagi ya, Justice mendampingi kartu Three of Cups. Maka teman-teman, dia sedang merenungkan sebuah kebenaran, keputusan yang akan dia beritahu kamu dalam waktu yang dekat ini. Teman-teman, jikalau dia tidak bersikap benar dan bersikap jujur dengan dirinya sendiri, dia akan selalu membawa rasa bersalah ini. Dan dia tidak mahu teman-teman ya menutup akses sepanjang waktu. Dia ingin memberitahu kamu segala-galanya, ingin bertindak benar, tetapi mungkin belum menemukan keberanian itu. Nah, ini yang sedang dimenungkannya, sesuatu yang sedang direnungkannya malam ini ya. Teman-teman, saya tidak tahu apakah dia akan mencapai sebuah keputusan sebentar lagi ya. Kerana untuk mencapai keputusan ini sesuatu yang agak berat ya untuk diputuskan. Sama ada dia akan beritahu kamu ataupun tidak. Ini adalah keputusan yang sangat berat. Itu yang saya rasakan ya, melalui kartu cross yang berada di atas kartu Justice. Okey teman-teman, Five of Swords. Nah, ini melibatkan pengkhianatan dan juga kecurangan. Entah dia ini berbohong dengan kamu atau orang yang mendampinginya, pasangannya, kekasihnya, teman-teman, dan dia tidak mahu lagi ya kebohongan ini berlanjutan kerana dia tahu jikalau ini berterusan, dia bakalan kehilangan kamu. Maka teman-teman, ada sebuah pertimbangan ya yang perlu dicapai untuk memberitahu kamu, mengungkapkan sebuah kebenarannya. Teman-teman, zodiak yang lebih mendominasi ya bacaan kita hari ini datangnya daripada zodiak Libra, teman-teman. Nah, ini kalian sesuaikan apakah menarik zodiak kamu, zodiak dia atau kalian berdua ya. Dan juga kemunculan zodiak lain seperti Aquarius, Pisces, Taurus, Virgo, Taurus sekali lagi, Leo, Aquarius, Virgo sekali lagi, Pisces, banyak yang berulang ya, Gemini, Libra, Leo, Cancer, dan Libra sudah saya sebutkan tadi. Teman-teman, sepertinya banyak zodiak yang berulang di sini ya. Kita cuba lihatkan, mungkin ada zodiak-zodiak yang tidak saya sebutkan tadi ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Capricorn, Cancer, Scorpio, Leo, Taurus, Pisces dan juga Gemini. Wow teman-teman, hari mulai hujan ya. Cuacanya seperti sudah semakin gelap ya. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman ya. Seperti apa pemahamannya terhadap hubungan kalian berdua saat ini? Seperti apa pemahamannya terhadap hubungan kalian berdua saat ini? Sunglasses. Wow teman-teman, sosok ini sepertinya masih lagi memantau kamu ya. Teman-teman, dengan memakai sunglasses ini memberikan saya gambaran teman-teman ya, walaupun dia sempat menghindar atau kamu sempat menutup akses, dia masih lagi memantau kamu ya. Nah, ini mengindikasikan perasaan seseorang yang sulit untuk lepas, tidak mahu kehilangan kamu, seperti kartu Four of Coins di tengah ini. Teman-teman, dia tidak mahu kehilangan kamu dan masih lagi memantau kamu dalam diam ya. Nah, ini seperti ada yang masih lagi ya spying on you teman-teman. Mungkin kamu tahu ataupun tidak ya, sosok ini masih lagi memantau akan kemajuan hidup kamu ya. Healthy choices. Dengan kemunculan kartu ini teman-teman, dia tahu dia perlu memberikan kamu keputusan yang tepat. Nah, ini berkaitan dengan keputusan yang adil, keputusan yang tepat, dan menjalankan hubungan yang sihat. Maka teman-teman, mungkinnya penundaan ini seperti memberikan ruang ya kepada dirinya untuk mengambil sebuah keputusan yang lebih baik. Dan dia juga tidak mahu memposisikan kamu di posisi yang tidak baik. Maka teman-teman, saya menangkap gambarannya, ini yang sedang dipikirkannya, ini yang sedang direnungkannya, untuk memberikan kamu sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar. Maka dia perlu mencapai keputusan yang menurut saya agak sulit untuk diambil, teman-teman, kerana orang ini tidak mahu memperlakukan kamu dengan cara yang tidak benar. Maka menurut pemahamannya teman-teman,
kerana dia sangat menyayangimu. Dia ingin memberikan kamu sebuah kebenaran. Itu yang saya rasakan dari tadi ya. Kita lihatkan lagi. Kemunculan mirror. Nah, ini menggambarkan energi seseorang yang sedang merefleksi dirinya. Teman-teman, setiap kali dia berbohong dengan kamu, setiap kali dia menutupi sesuatu, dia terpaksa berdepan dengan refleksinya. Dan dia tahu, teman-teman, kamu tidak pantas untuk dibohongi. Dan kamu pantas untuk mendapatkan cinta sejati. Teman-teman, dia juga sempat merasakannya kalian berdua ini seperti mirroring ya, satu sama lainnya. Entah ini menarik energi twin flames, energi soulmate, teman-teman. Tetapi setiap kali memandang ke arah cermin ini, ada perasaan bersalah yang dipikulnya. Saya menangkap seseorang ini seolah-olah ya, tidak menyukai apa yang dilihatnya di dalam cermin ini. Maka ini membuatkan dia merasakan berkali-kali memberikan peringatan kepada dirinya untuk bertindak benar kepada kamu. Teman-teman, kerana jikalau dia tidak bertindak benar kepada kamu, dia sangat merasa bersalah terhadap dirinya. Maka seperti setiap kali memandang ke arah cermin ini, teman-teman, dia akan menghindarnya. Seperti itu ya. Dan dia merasakan kamu ini orang yang baik, maka dia perlu bertindak benar kepada kamu. Tidak mahu lagi membohongi kamu ke depannya. Maka jikalau dia perlu merefleksikan dirinya, teman-teman, reflection itu ya, perlu merefleksikan seseorang yang baik. Jikalau tidak, teman-teman, dia tidak mahu lagi memandang ke arah cermin ini. Kerana dia tahu, dia sudah membohongi kamu. Nah, itu yang saya rasakan dari tadi ya. Okey, teman-teman, kita lihatkan lagi under the deck di sini. Seperti apa pemahamannya terhadap hubungan kalian saat ini. Teman-teman, dia ingin membelai, menjaga cinta ini dengan baik. Dia tidak mahu kehilangan kamu. Nah, ini menarik energi seseorang yang mencintai kamu tanpa syarat. Teman-teman, dia mengakui jauh di dalam hatinya, dia sangat mencintai kamu dan tidak mahu kehilangan cinta itu ya. Maka teman-teman, jikalau dia perlu menjaga cinta ini dengan baik, dia tidak boleh berlanjutan membohongi kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan ya, sambil termenung, pesan apa yang ingin dia sampaikan kepadamu. Apa yang sedang berjalan di pikirannya dia ya, kita lihatkan melalui kartu-kartu pesan ini. Bisikan-bisikan apa yang mungkin sedang muncul di pikirannya dia di saat dia merenungkan kamu malam ini. Mungkin teman-teman, dia sedang memikirkan ya pesan-pesan ini untuk disampaikan kepada kamu. Seperti itu ya, kita lihatkan. My past experience teaches me a great lesson. Wow, di sini teman-teman menarik tanggal 3, tanggal 9, angka 39. Apakah kamu di sini berusia 39 tahun atau berdili dengan seseorang yang usianya 39 tahun ya? Ada tanggal 3 dan juga tanggal 9. Teman-teman, orang ini banyak belajar daripada kesilapan masa lalunya. Maka kerana ada kesilapan masa lalu, teman-teman, dia tidak mahu mengulangi kesilapan ini. Maka tidak mahu kesilapan ini berulang lagi ya. Maka teman-teman, dia seperti benar-benar ingin mengungkapkan sebuah kebenaran untuk menyelamatkan hubungan kalian. Di sini ada tanggal 30, teman-teman. I know it's been a long wait. Dia juga tahu, teman-teman, dia sudah terlalu lama menunda kamu, membuatkan kamu ternanti-nanti, tertunggu-tunggu seperti itu ya. Entah mengapa di saat membacakan energi ini, zodiak Capricorn, zodiak pertama di atas ini muncul di kepala saya lagi ya. Entah ini menarik energi seseorang yang berzodiak Capricorn ya, seperti itu. Tanggal 3, wow, it's been a long time. Nah ini, teman-teman, kamu lihat ya, menyambung banget dengan kartu tadi. I know it's been a long wait. Dia tahu, teman-teman, kamu sudah lama ya menantikan sebuah keputusan, kata putus dari dirinya. Wow, it's been a long time. Teman-teman, ini menarik energi seseorang yang mungkin sudah lama terpisah atau berpisah dengan kamu ya. Dan dia masih lagi merenungkan kamu malam ini. Teman-teman, tanggal 23, tanggal 2, tanggal 3. I have changed my mind about you and realized that you are the one for me. Wow, teman-teman, kartu ini mengindikasikan energi seseorang yang berubah hati baru-baru ini. Entah ini energi orang baru, orang lama, tetapi baru-baru ini seperti terlihat ada perubahan hati yang terjadi. Teman-teman, dia berubah hati, berubah pikiran tentang kamu ya, dan baru tersedar bahawa kamu adalah satu-satunya yang diinginkan hatinya. Teman-teman, jikalau dia pernah mengecewakan kamu, menyingkirkan kamu dari hidupnya, dia menyesal. Dan detik ini, teman-teman, dia menyadari orang yang paling dia inginkan itu sebenarnya adalah kamu.
Maka teman-teman, orang ini sempat merubah pikiran dan hatinya ya. Tanggal 6, yes, I still remember you. Jikalau menurut kamu teman-teman, sosok ini sudah pun melupakan kamu, nah kamu salah di sini ya. Dia tidak pernah melupakan kamu dan bahkan masih lagi merenungkan kamu dengan sedalam-dalamnya malam ini. Teman-teman, dia masih mengingati kamu ya. Jikalau menurut kamu ini cinta baru, nah seperti saya jelaskan tadi, mungkin kalian belum berkesempatan untuk mengenali satu sama lain dengan jauh lebih dalam lagi. Maka teman-teman, dia masih mengingati kamu. Tetapi jikalau ini menarik energi orang lama, dia masih mengingati kamu. Seperti itu ya. Tanggal 19, tanggal 1, tanggal 9. I'm quiet because I don't know what to say. Teman-teman, beberapa di antara dia masih mendiamkan kamu. Nah, ini sekadar hanya mampu untuk merenungkan kamu setiap malam ya. Kerana dia benar-benar tidak tahu bagaimana untuk memulai sebuah komunikasi duluan. Maka teman-teman, itu seperti menjelaskan ya, mengapa dia masih mendiamkan kamu. Dia bukan sengaja ingin mendiamkan kamu, tetapi lidahnya keluh, tidak tahu teman-teman bagaimana untuk memulai sebuah komunikasi duluan. Apa yang perlu dikatakan. Maka teman-teman, dia masih berfikir ya, bagaimana untuk memulai sebuah komunikasi duluan. Seperti itu. Okey teman-teman, ini khususnya untuk kalian yang sudah sangat lama ya mendiamkan satu sama lainnya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan ke arah huruf-huruf namanya. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian kiri ini pula ya. Kita singkirkan bahagian kiri ini. Baik teman-teman, cuaca sudah sangat mendung ya kerana hujan sebentar tadi. Di sini kemunculan huruf SKGC, BQZP, JXW, YENT, MFV. Baiklah teman-teman, sekian dahulu untuk bacaan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa ketika seseorang sangat merindukanmu, hal itu dapat membangkitkan kerinduan dan rasa sakit yang mendalam secara bersamaan. Dan alasan perpisahan begitu menyakitkan adalah kerana jiwa kita saling terhubung. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye, take good care.